Salatnya isyraq. Ini hanya penegasan untuk tidak berbalik-balik. Kita tunggu tadi jamnya syuruk atau syuruk itu 5.41. Kita tambah 8 menit untuk mendapatkan posisi matahari terbit di 2 derajat. 8 menit 2 derajat ya. Ini sudah lewat dari saat terbitnya. Kita ngambil kaul yang muktabar. Iya. Ini terbit plus 2 derajat atau 8 menit. Insya Allah sudah masuk atau sudah lewat dari masa matahari meletak. Jadi 451 menjadi 441 menjadi 451. Karena tidak ada belnya, tolong ingatkan ya supaya saya tidak noleh terus. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum itu saya ingin sampaikan satu excuse ya. Karena kemarin sore ya, saya itu meninggalkan sholat sebelum imam selesai. Jadi saat witir saya tidak ikut, mungkin dilihat oleh banyak orang sehingga menyampaikan penjelasan. Bahwa jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mulai Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Artinya dari banyak jalur yang bunyinya mangqama ma'al imam, barang siapa terus membersamai imam hatta yang syarifah, sampai rampung, maksudnya sampai imam selesai witir, kutibalahu lailatun, maka dicatat baginya seperti sholat semalam suntuk. Ini sholat tarawih dan witirnya. Kalau tadi malam saya tarawih terus pamit karena ada hajat itu. Iya. Matur suwun ibu-ibu ikut berbuka di sini sama Pak Gardi Mas Tommy. Sambelnya itu luar biasa enak. Kan kangen sambelnya. Akhirnya ada hajat setelah sholat produk betah-betah nih. Bacaannya ya. Tarawihnya itu akhirnya setelah tarawih saya tidak ikut witir. Itu berarti pengecualian ya. Sedapat mungkin berarti ikutilah sampai imam selesai witir. Nanti insya Allah dijelaskan, tapi agak lama, seminggu lagi soal sholat sunnah itu. Jadi ikutlah sampai selesai witir, sehingga adapun kalau malam kita ingin melanjutkan sholat malam atau sholat tahajud, sholatlah tapi tidak usah witir, karena witirnya sudah dilaksanakan di awal waktu. Sementara ada petunjuk yang lain bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir yang dilakukan di awal itu adalah tradisi atau asar sahabat Abu Bakar. Beliau selalu melaksanakan witir itu setelah Isya. Sementara Umar menjalankan witir karena dia pede sekali di akhir malam sebagai sholat penutup. Ketika ditanya, Umar mengatakan bahwa saya yakin pede itu mah, tapi Abu Bakar lebih hati-hati. Ini menjadi pilihan bagi kita. Jadi witir bisa dilaksanakan di awal seperti ketika kita Ramadan. Nanti malam kita sholat malam nyambung sesuai dengan kebiasaan kita di luar Ramadan. Berapa terserah rakaatnya. Kalau witirnya sudah dilakukan di awal, maka tidak perlu lagi kita menutupnya dengan witir. Maka ini sekaligus penjelasan, permohonan maaf, bukan berarti saya melakukan itu sebagai kebiasaan, tapi sebagai pengecualian karena kedaruratan. Maka untuk apa yang terkait dengan sholat malam. Baik, kita lanjutkan tentang muqaddimah di kitab Bidayatul Hidayah. Saya ingin tanya, apakah sudah dapat file PDF-nya? Sudah. Monggo Bu ya dibaca sehingga panjenengan sudah lebih siap untuk memahami ini. Kita masih pada masalah atau bab pembukaan yang insya Allah kita selesaikan pagi ini. Nanti malam kita atau nanti sore kita sudah mulai masuk di bagian
atau bab yang pertama. Kita ringkas-ringkas saja. Jamaah rahimakumullah. Jadi saya ulang, kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf, atau kata lain berkenaan dengan akhlak dalam hubungan khususnya dengan Allah dalam ibadah. Jadi spirit atau nilai rohani, spiritualitas ibadah. Kalau yang zahirnya ibadah kan seperti selalu dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin, salat itu begini. Nah, ini menjelaskan tentang batinnya salat, batinnya yang lain-lain. Nanti akan sampai kepada masalah itu. Kemarin kita sudah mendapatkan peringatan dari Al-Ghazali tentang luruskan niat. Selalu mengikuti struktur itu, pembahasan tentang ibadah itu dimulai dari niat yang lurus, yang tulus hanya karena Allah. Sebelum saya berlanjut, sudah berniat iktikaf? Ini suka lupa ini. Lungguh tahu-tahu pulang padha karo mangan, tahu-tahu kenyang lupa niat. Silakan. Belum lanjut. Ini jadi kebiasaan ya. Begitu datang masjid berniat iktikaf. Agar ada ibadah ketika kita diamnya saja itu ada pahala. Kalau tidak ada niatnya ya tidak ada itu. Monggo. Sudah nggih? Ya. Kita lanjutkan. Kemarin Imam mendirikan peringatan kepada kita tentang luruskan niat, karena ada persoalan ibadah, persoalan mencari ilmu, adab-adabnya. Itu ada 5 perkara. Tolong diangen-angen ini, terutama yang sudah baca. Ada hal-hal yang menyimpangkan niat itu bukan karena Allah. Yaitu pertama, beribadah, mencari ilmu, semuanya terkait sama. Karena dimaksud al-hidayah itu adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ma'rifatullah. Yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu makrifat, Pak. Ilmu makrifat itu ya bukan ilmu objektif, bukan ilmu konkret, bukan ilmu fisika. Itu adalah ilmu yang Allah cerahkan pada seorang sehingga dia ketika ibadah dia berada dalam 2 posisi. Pertama, ia mencintai, seneng gitu. Kayak kita mencintai benda-benda, tapi ini mencintai sesuatu yang tidak bisa sajikan atau dikemukakan kriteria kebendaannya, karena menyembah pada Allah. Seperti apa Allah? Kita hanya mengenal Allah itu dari sifat dan makhluknya, makhluk dan sifat-sifatnya. Kita tidak bisa mengenali Allah sampai kepada zatnya. Apabila kita sudah mencapai ke situ, Rasulullah memberikan peringatan pada kita, stop. Nanti kita kesesat. Tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir engkau tentang zatnya Allah. Kalau saya membaca teologi Kristiani, orang Kristen itu kemudian berusaha untuk menyampaikan bahwa Isa atau Tuhan itu punya anak, Tuhan punya banyak istri, banyak pembantu berupa malaikat. Itu sesuatu yang mereka pikirkan. Bagaimana mungkin manusia saja disebut megah, hebat, luar biasa, raja, itu anaknya banyak. Demikian pula istri dan pembantunya. Kalau kita itu disebut orang kaya, kan pembantunya bukan 1. Nah, itulah yang disebut pendekatan antropomorfisme. Jadi mengasosiasikan Tuhan sama seperti kehidupan manusia. Sehingga mereka mengatakan, ya tidak mungkin Tuhan itu hebat, anak aja tidak punya, istri tidak punya. Maka dibikinkan dia konsep tentang anak Tuhan itu. Kalau dikejar yang bulat itu. Karena salahnya adalah mengasosiasikan manusia itu seperti halnya Tuhan itu seperti halnya kehidupan manusia. Demikianlah, oleh karena itu berpikir tentang zat Allah itu adalah titik ketika kita harus berhenti. Karena membayangkan Allah menjadi sesuatu itu pasti keliru. Ya, kita cukup mengagumi makhluknya, sifat-sifat menghayati itu,
dan hidayah itu nanti akan sampai berupa cukup pada mahabbah, kata Al-Ghazali. Mahabbah itu kan sebenarnya juga kan kita membuat kita itu repot Pak dengan mahabbah itu. Kita mencintai anak, kita dibikin repot kan sama anak ini. Mulai kecil itu loh, nggak punya cucu pengen punya cucu. Saya kan baru punya cucu. Waduh repotnya bukan main, tapi senang. Kalau saya ke Solo nggak tidur Pak, ngopeni bayi itu. Panjenengan juga saya kira sama, senang. Nah seperti itu kita menjadi semat, direpotkan seolah-olah bolak-balik nang masjid panggah ibadah itu repot. Tapi itu mendatangkan senang. Ya yang tahu siapa senang itu? Hati kita sendiri karena kita tekun. Kemudian yang kedua, dengan belajar nanti Allah akan alimkan kita. Karena itu ada doa yang diucapkan atau diajarkan Rasulullah itu pada salah satu sahabat yang alim, disebut ulamanya sahabat yaitu Ibnu Abbas. Allahumma alimna bil Qur'an wa fahmina bit ta'wil. Ya Allah, alimkan aku, pahamkan aku tentang Al-Qur'an dan kemudian tunjukkan aku kemampuan untuk mentakwilkan. Mentakwil itu memahami. Quran itu kan kode-kode ilmiah kan. Kemudian kita memahaminya dengan cara sesuai dengan keahlian kita. Oleh karena itu tafsir Quran itu juga sangat diwarnai oleh latar belakang ilmu dari mufassirnya. Ada misalnya Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar. Di situ karena beliau ahli tasawuf, maka ilmu-ilmu tasawuf mewarnai itu. Ada lagi misalnya yang sekarang viral selepas dari soal perdebatan ilmiahnya, ahli matematika Dr. Fahmi Bashar. Dulu tahun 80-an beliau menerbitkan buku namanya One Million Phenomena. Sekarang itu YouTube-nya banyak Pak. Yang itu bilang Borobudur sebagai peninggalan Sulaiman. Menarik juga itu. Dia banyak melakukan koreksi terhadap terjemahan yang kurang tepat atas ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kata al-haq, selama ini kita mengatakan hak itu adalah kebenaran. Beliau mengatakan hak itu bukan benar. Hak itu lawannya batil. Sama seperti syarat rukun sholat. Lek tidak lengkap namanya sholatnya batal. Berarti yang hak adalah yang lengkap. Maka dia menerjemahkan al-haq adalah, kemarin ketika Al-Ghazali menggunakan kalimat menyebut Allah haqqa hamdi, ialah Allah zat yang hak untuk dipuji. Hak di situ artinya adalah lengkap. Lebih menarik, Rob diartikan selama ini Tuhan. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah Rob itu adalah pemelihara. Karena Fir'aun itu adalah Rabbukumul A'la. Dia yang memelihara Musa. Sehingga Allah itu memelihara alam semesta ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan coba tengok channelnya Ustadz Fahmi Bashar. Itu ahli matematika, membuat ilustrasi macam-macam. Al-Quran menjadi sangat saintifik gitu. Dan sebagainya dan seterusnya. Saya ingin, karena waktunya singkat, jadi resume dari apa yang kemarin kita bahas. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, motivasi untuk mencari atau mendapatkan hidayah itu jangan sampai kepleset kepada 5 kesalahan yang itu dianggap sebagai bukan lillahi ta'ala atau ikhlas karena Allah. Yang pertama adalah orientasi atau niat karena munafasah, artinya pengen kesohor. Seorang yang ahli ilmu juga ahli ibadah, bawaannya ini Pak, bawaannya ingin kesohor. Kalau kita menjadi seorang peneliti, kita mempublikasikan penelitian kita kan, dan itu bahkan sekarang kita mendaftarkan itu sebagai haki, kaitannya nanti kesohor dengan manfaat material. Ini sesuatu yang merusak. Kata Al-Ghazali, tujuan berilmu atau mendapatkan hidayah itu, hidayah yang kemudian diniatkan karena niat itu merupakan sesuatu yang muspro. Yang kedua, jangan dihinggapi sikap munahah atau sombong atau bangga diri.
Ini rasanya memang agak bertentangan semua dengan tradisi yang sekarang, Pak. Ketika ilmu, ketika kesalihan itu menjadi sebuah yang sifatnya atributif. Maksudnya atributif, kita pulang haji aja kan menjadi lebih soleh kan. Ingin menampakkan itu. Kalau kita di Jawa Timur, orang pulang haji, Pak, enggak pakai kopiah putih, itu kita yang dikritik. Wong entek salah sak hektar wong kaji masa ra digekutune ngono. Saya itu seringkali dipaidu sama ibu saya. Wah, wis kaji masa ketu putih ra digawe. Sementara yang pakai kopiah putih dan tidak haji atau belum haji itu juga dikritik. Kualat wong urung kaji kok gawe ketu putih. Dan kalau mereka pulang haji dan tidak dipanggil Pak Haji, ndak noleh, Pak. Ini kan pesohor, ada rasa bangga diri. Ini sesuatu yang mohon maaf ya. Ini sekarang kan justru ilmu itu menjadi atribut kan, S1, S2, S3. Kalau kemudian kita S3 dan sudah profesor, kalau tidak dipanggil prof itu rasanya nggak enak itu ya. Kecuali Pak Muhyiddin, ya, nggak mau. Pak Tommy suka menulis profesor, nggak usah, itu kan di kampus urusannya. Lama profesor tapi juga kumulasi nggak pernah naik. Jadi artinya itu hubungannya dengan perkara yang jangan dibawa. Karena itu ini kritik. Mereka yang gelarnya panjang, apa hubungannya dengan surat undangan perkawinan? Panjang itu. Hubungannya surat perkawinan kan bukan itu ya, Pak. Nah, bermegah-megah dengan itu, ini belajar akhlak. Al-Ghazali mengatakan itu merusak ilmu dalam arti lillahi ta'ala. Karena akan mengesampingkan Allah sang pemberi ilmu. Al-alimul muta'allim itu kan Allah sendiri. Ilmu itu dari mana sih datangnya? Datangnya tiba-tiba kita ada pencerahan bagi mereka yang tekun kan. Proses masuknya ilmu, pendewasaan itu kita enggak tahu loh, Pak. Psikologi sendiri enggak paham. Dia hanya paham mengenai proses belajar. Tapi bagaimana ilmu masuk enggak tahu. Sama-sama kita Pak Is mungkin guru ya Pak Is ya. Anak seleksi semua jagoan, satu kelas unggulan. Gradingnya beda-beda itu. Oleh karena itu rekayasa mengenai manusia unggul yang pernah dibuat oleh siapa dulu itu Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, melarang perkawinan yang tidak terpelajar dengan yang terpelajar. Itu supaya menghasilkan manusia unggul. Jadi S1 tidak boleh kawin dengan SD, Pak. S1 minimal S1 supaya nanti pasangan. Ternyata rekayasa ini juga mengandung banyak sekali kerancuan. Wong jelek kawin dengan jelek itu belum juga masalah kan. Kapan dia baik? Ada anak kawan saya yang jelek, Pak, dapat istri cantik. Apa katanya? Memperbaiki keturunan. Kalau yang bodoh dengan yang pintar nggak boleh kawin, ya nanti semuanya akan bodoh. Dan ini tidak terbukti. Pernah itu ada artis Amerika itu minta dikawin oleh seorang profesor, kalau nggak salah profesor siapa ya? Yang apa ini di sana itu, yang profesornya itu yang artis cantik itu minta dikawini itu supaya nanti anak kita itu cantik atau ganteng seperti saya dan pintar seperti tuan. Jawabnya profesor, bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Jelek seperti saya, bodoh seperti kamu. Jadi artinya rekayasa yang kayak gini, ini semuanya manusiawi. Syahwat nanti itu akan diulas panjang. Al-Ghazali memesankan kepada kita semua, kalau menjadi seorang yang mencari hidayah dalam hal ini dua ya, selalu digunakan hidayah itu dua, hidayah ilmu dan hidayah berupa apa ini? Ghirah dalam ibadah. Inti kuncinya apabila kita itu orang yang memperoleh hidayah, dua hal itu muncul, Pak. Jadi pintar, ada pencerahan. Pencerahan itu, ilmu itu ibarat cahaya yang itu adalah simbolisasi dari apa yang Allah anugerahkan. Dan kemudian ilmu sebenarnya, ilmu itu sendiri objeknya nggak ada. Kalau lampu ini kita matikan, semuanya gelap. Barang-barang di sini kan bukan berarti tidak ada, kan? Cuman tidak kelihatan. Baik, sudah habis. Saya ringkas, saya sebutkan 3 yang lain secara cepat. Jadi tidak boleh ilmu untuk alat menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, takodum.
Takodum itu artinya the best of the best. Mengaku sebagai seorang ahli ilmu dan ahli ibadah, ini mirip dengan sifat sombong tadi ya. Merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik. Nah ini sekolah kita kan bertentangan, malah justru harus menjadi yang terbaik, dipompa itu. Harus semakin berilmu kayak ilmu padi kata Al-Ghazali. Semakin runduk, semakin tawaduk. Gak boleh mengaku paling top. Kemudian yang keempat, istimalah. Tujuannya mencari ilmu dan atau ibadah itu untuk menarik perhatian. Tidak boleh ini, itu rusak kalau ini kita ada di sini. Dan yang terakhir, jami al khotamid dunia. Tujuannya untuk memperoleh hal yang bersifat materi duniawiyah. Belajar supaya nanti bisa terkenal jadi ustadz, undangannya banyak, kesana kemari, terus kemudian amplopnya banyak. Itu tidak boleh. Kalau kita belajar dengan 5 hal ini, sebelum yang lain-lain dia gempur itu. Motivasi-motivasi orang yang belajar untuk menjemput datangnya hidayah. Kemarin Pak Deden mengatakan hidayah itu ditunggu atau dicari. Saya mengutip pendapat Al-Ghazali, jawabannya dicari, tidak ditunggu. Terima kasih. Ini untuk sekaligus resum dan penutup dari bab pengantar kitab Bidayatul Hidayah. Nanti malam kita akan membahas masuk bab baru tentang taat. Tentang taat. Beliau memulai taat. Nanti kita mulai dengan diskusi ya. Karena taat ini apa taat itu? Supaya ini karena panjenengan bisa dapat referensinya, silahkan baca dulu supaya tidak hanya bersifat monolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israf.